Your autograph, please. Sure. Right, I'm pushing the air in now. Just a little, so the pressure in your chest will change. Lucy adalah seorang mahasiswi yang mempunyai beberapa pekerjaan lepas, seperti bekerja menjadi tester di sebuah laboratorium untuk alat medis. Dan dia pun juga bekerja di sebuah kedai kopi agar mendapatkan penghasilan tambahan. Di malam harinya, ia pun tetap bekerja menjadi seorang pelacur, memuaskan hasrat para pria hidung belang. Okay, heads or tails? Head. Cut. Yang dimana mereka melakukan lempar koin untuk memilih siapa yang menggeprek Lucy di malam ini. Malam ini ternyata adalah malam keberuntungan Om ini cuy. Lucy pun digandeng menuju ring tinju. Padahal kenapa nggak bareng-bareng aja ya? Lucy sendiri tinggal bersama dua temannya, di mana Lucy ini tidak bisa membayar patungan uang sewa. Makanya sebagai gantinya ia pun diberi tugas untuk membersihkan kamar mandi rumah ini sampai kinclong. Setelah melalui hari yang sangat panjang, Lucy pun akhirnya bisa merasakan empuknya kasur. Dari sini kita bisa melihat bahwa Lucy adalah seorang perempuan mandiri, bukan seorang beban keluarga yang harus melakukan berbagai pekerjaan agar dia nih bisa bertahan hidup. Lucy pun harus juga membantu ibunya dari sisi keuangan, walaupun itu terasa sangat berat bagi dirinya. Hello, Lucy. Hey, Batman. Come in. I buy gifts. Lucy sendiri mempunyai seorang pria spesial yang bernama Birdman. Sepertinya Lucy ini sangat sayang banget ya sama si laki-laki ini. Walaupun feeling gua kok si Birdman ini biasa aja ya sama si Lucy. Suatu hari, Lucy pun pergi ke sebuah tempat dengan berpakaian yang sangat rapi, di mana dia ini bertemu dengan Clara, seorang agen penyalur pekerjaan yang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. We are looking for a silver service waitress to work at private functions in lingerie that we will supply. The pay is $250 an hour cash. You will be engaged on a freelance basis. Jadi, Lucy ini akan bekerja sebagai seorang pelayan VIP dengan bayaran yang sangat besar. Tentu hal ini sangat susah lah untuk ditolak sama Lucy. Ditambah lagi dengan bayaran sebesar itu, Lucy ini tidak digeprek atau diapa-apain. Pekerjaan seperti apa ya? Sebagai langkah awal, Lucy pun diminta membuka pakaiannya untuk dinilai oleh Clara apakah dia ini layak atau tidak untuk pekerjaan ini. Tanpa ragu, ia pun membuka pakaiannya dan terlihatlah badannya Lucy yang sangat mulus. Dari kaki hingga kepala semuanya diperiksa dengan sangat teliti. Dan dengan badan mulus yang dimiliki Lucy, ia pun dinyatakan sangat layak dan mendapatkan pekerjaan ini. On your name. I'd like to call you Sarah. Supaya menjaga privasi, Lucy pun diberi nama samaran, yaitu Sarah. Selanjutnya, Lucy pun mendapat beragam fasilitas yang sangat tidak mungkin ia dapatkan dengan bekerja secara halal. Seperti ke salon dan mencabut bulu. Ya, lu tau lah bulu mana yang gue maksud kan? Lucy pun membagikan kebahagiaannya kepada pacarnya. Lalu, pacarnya pun tanpa basa-basi langsung mengajak Lucy untuk menonton bokep. Ya sudah tentu sama Lucy ditolak dong. Singkat cerita, tibalah hari pertama Lucy bekerja. Ia pun dijemput oleh supir pribadi di depan rumah. Lalu ia dibawa ke sebuah rumah yang sangat mewah. Di sana, ia disambut dengan pekerja senior yang langsung menyuruh Lucy untuk berdandan dan bersiap-siap. Lucy pun lalu membuka pakaiannya dan mempersiapkan mentalnya cuy. Jadi, ternyata Lucy ini bekerja menjadi seorang pelayan, melayani makan malam untuk sekumpulan kakek-kakek mesum, tapi kaya raya. Jadi wajar aja Lucy dibayar sangat mahal dan diberi fasilitas yang sangat mewah. Hari pertama kerja pun berjalan dengan mulus dan dia pun pulang ke rumah menghitung penghasilan yang ia dapat sambil membakar sebatang rokok. Tapi sama Lucy uang hasil kerjanya ini malah dibakar cuy. Dan seakan-akan dia ini sangat menikmati kobaran api yang menghanguskan uangnya.
Hari berikutnya semakin mudah untuk Lucy. Dia pun sudah semakin terbiasa melakukan pekerjaan ini. Namun, Lucy pun merasa kurang, dia pun kembali lagi menjadi pelacur dan mangkal di sebuah bar. Tidak perlu waktu lama, ia pun lalu dihampiri sama seorang om-om yang kesepian. Lucy pun langsung memancing om tersebut dengan menaikkan sedikit celananya dia. I want to show you something. I would really love to suck your cock. Om itu pun auto tegang dong. Nah, keesokan paginya dengan rambut yang masih berantakan, Lucy pun langsung mampir ke rumah pacarnya. Ia pun lalu bertanya kepada pacarnya, apakah ia mau menikah dengan dirinya. Waduh, kenapa nih? Tentu pacarnya mau dong, tapi ia tidak ingin terburu-buru untuk menikah. Entah kenapa Lucy pun menjadi nangis cuy. Nah, di saat si Lucy lagi kuliah, ia pun mendadak mendapat sebuah telepon dari Clara yang memberikannya sebuah pekerjaan. Lucy pun tidak banyak tanya, dia pun mengiyakan tawaran dari si Clara ini. Seperti biasa, dia pun dijemput oleh supir pribadi dengan mobil yang sangat mewah. Dia dibawa ke sebuah rumah, namun rumah ini berbeda dari rumah sebelumnya. Karena ini adalah rumahnya Clara. Di awal ini sebenarnya si Lucy udah gak enak feelingnya setelah dia melihat seorang perempuan yang keluar dengan tergopoh-gopoh. Tapi dia pun segera melupakan hal itu dan bertemu dengan Clara. Karena rumahnya Clara ini jauh, jadi si Clara pun menawarkan Lucy untuk membersihkan badannya. Setelah dia mandi, Lucy pun diberi sebuah minuman yang dimana si Clara ini udah bilang setelah meminum ini, Lucy ini akan tertidur selama beberapa jam. You'll go to sleep, you'll wake up. It'll be as if those hours never existed. For an hour or two after you wake, you'll feel, yes, slightly groggy, but then fine. Ya, dia pun meminumnya dan bener aja, Lucy pun pules. Lalu datanglah seorang kakek masuk ke kamar bersama Clara. Apakah yang akan mereka lakukan? Menarik. Clara pun pergi meninggalkan kakek dengan Lucy. Kakek ini pun lalu bergegas membuka semua pakaiannya dan lalu ia lompat ke atas kasur. Walaupun punya uang, tapi Lucy memilih untuk tidak membayar sewa rumah. Oleh karena itu dia diusirlah sama temennya. Tapi hal ini tidak masalah bagi Lucy, dia pun pindah ke sebuah apartemen yang sangat mewah. Gila sih ini, masih kuliah tapi bisa tinggal di apartemen yang sangat mewah. Apakah kalian tergiur? Hari-hari berikutnya, Lucy pun lagi-lagi melakukan pekerjaannya dengan kakek yang berbeda. Lalu beberapa jam kemudian dia pun terbangun dengan keadaan yang sangat-sangat berantakan. Pacarnya Lucy ini juga mempunyai sifat yang sangat aneh. Dia nih tiba-tiba nelpon Lucy untuk cepet-cepet datang ke tempatnya. Lucy ini panik, dia pun lari buru-buru takut ada yang penting gitu kan. Pas nyampe ke tempat pacarnya ini minta Lucy buat buka baju dong. Gila. Si Lucy pun mengiyakan permintaan pacarnya, dia buka bajunya, lalu dia lompat naik ke atas kasur, tapi dalam keadaan menangis cuy. Diam-diam Lucy pun bertemu dengan mantannya. Lagi-lagi Lucy pun bertanya, apakah dia mau menikahi Lucy. Tentu mantannya ini kaget dong, kenapa baru sekarang gitu kan. Si mantannya Lucy ini pun menolak karena saat ini dia sudah punya pengganti Lucy. Aneh ya? Nah ini dia cuy buat kalian yang bingung, si Lucy ini diapain sama kakek-kakek ini. Jadi, Clara ini selalu mengingatkan kalau Lucy ini tidak boleh digeprek, tidak boleh disiksa. Jadi kakek-kakek ini hanya boleh memegang dan menyentuh gitu kan. Karena itulah kesepakatan Lucy dengan Clara. Singkat cerita, Lucy pun dipecat dari pekerjaan utamanya karena dirinya ini sudah lebih asyik dengan pekerjaan sampingannya cuy. Karena memang pendapatannya tuh sangat jauh gitu kan. Karena penasaran, Lucy pun menyempatkan diri untuk membeli sebuah kamera. Ya namanya juga anak muda, Lucy pun bersenang-senang sama teman kerjanya di kedai kopi. Mereka pun menikmati sebuah obat terlarang. Bahkan, Lucy pun sampai digeprek sama temennya. Keesokan paginya, ia pun langsung ditelepon sama Clara untuk bersiap-siap bekerja. Dengan keadaan yang sangat berantakan, Lucy pun dijemput oleh supir pribadi. Di perjalanan, Lucy pun sempat muntah.
Hal ini sebenarnya sudah dicium sama Clara yang berkali-kali bertanya apakah Lucy baik-baik aja. Tapi si Lucy ini tetap kekeh kalau dia nih baik-baik aja. Gas aja lah pokoknya. Singkat cerita, dia pun diberikan minuman seperti biasa dan dia pun tertidur. Namun kali ini dia menyempatkan diri untuk menaruh sebuah kamera yang tadi dia udah beli untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan sama si kakek-kakek ini. Dimana kali ini si kakek ini ikut-ikutan meminum ramuan seperti yang diminum sama Lucy. Clara pun meyakinkan si kakek ini apakah dia nih yakin untuk meminum ramuan ini. Tapi si kakek tampaknya sudah bulat keputusannya. Ia pun lalu meminum ramuan yang juga diminum Lucy. Kakek ini pun lalu tertidur pula sama seperti Lucy. Nah, di keesokan harinya Clara pun mengecek keadaan kakek ini. Dan ternyata kakek ini meninggal cuy. Karena bingung, Clara pun lalu membangunkan Lucy, yang dimana si Lucy pun kaget setengah mati melihat si kakek yang di sebelahnya ini sudah tewas. Kalau dilihat dari rekaman yang ada di kameranya Lucy, memang si kakek ini nggak ngapa-ngapain cuy. Kemungkinan besar dia nih meninggal terkena serangan jantung. Oke. Begitulah cuy alur cerita dari film Sleeping Beauty yang rilis tahun 2011. Walaupun endingnya sangat kentang dan sangat menggantung, tapi kita bisa mengambil pelajaran positif dari apa yang dilakukan Lucy. Semangat dan etos kerja yang sangat tinggi untuk bertahan hidup nih patut kita contoh, walaupun caranya dia salah. Jangan ditiru ya caranya. Tapi kalau kepepet ya terserah sih. Kalau kalian yang masih agak bingung, jadi si kakek-kakek ini tuh mempunyai sebuah komunitas cuy. Dimana mereka semua ini kaya raya, tapi mereka ini udah impoten. Atau burungnya mereka ini udah nggak bisa bangun lagi lah. Makanya, Lucy ini tuh nggak digeprek sama mereka. Kalau ada hal yang kalian masih bingung, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin gua nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe. Supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya yang seperti ini nih. Gua cabut, dan bye-bye.